Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Radio Rasinda Karanganyar. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen yang pada saat ini bersama dengan saya, Penatua Bambang Hadi Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Kesmorejo. Sebelum kita membahas yang menjadi firman Tuhan kepada kita, baiklah kita menyerahkan saat ini pada kuasa Tuhan. Dalam doa saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak-Mu, pendengar Radio Rasinda Karanganyar, bertelut di hadapan-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih saat ini Engkau berikan waktu untuk kami boleh bersama-sama memperhatikan firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Mari Engkau berkarya di dalam hati kami bisa belajar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Saat ini kita akan membahas suatu topik dengan judul menyikapi produksi sampah di lingkungan kita. Dan sebagai dasar firman Tuhan yang kita pakai dalam bahasan saat ini diambilkan dari Kejadian 2 ayat 15 yang demikian tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ibu, Bapak, serta saudara yang terkasih, berdasarkan ayat ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana kita menyikapi produksi sampah yang ada di rumah kita, yang ada di lingkungan kita, sehingga nanti sampah yang setiap saat kita hasilkan itu bisa kita sikapi dengan baik dan tidak membawa kerugian, tidak membawa bencana, bahkan bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita. Ayat tersebut menekankan mandat ilahi bagi manusia untuk mengelola, merawat, dan bertanggung jawab atas lingkungan serta ciptaan Allah, bertindak sebagai pengurus yang baik, bukan sebagai perusak. Firman ini menjadi kuat untuk dijadikan dasar di dalam kita mengelola sampah di lingkungan kita. Belum lama ini kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan, yang menimbulkan rasa miris, bahwa di suatu tempat ada peristiwa longsor, dan longsor ini terjadi pada tempat pengolahan sampah terpadu. Dan akibatnya apa, Bapak dan Ibu? Peristiwa longsornya tempat pengolahan sampah terpadu ini mengakibatkan tewasnya paling tidak 7 orang dan tertimbun di dalam area sampah tersebut pada saat sampah ini diolah. Dan mungkin juga ada peristiwa-peristiwa lain berkaitan dengan sampah ini. Tidak jauh mungkin dari tempat tinggal kita ada tumpukan sampah dan menimbulkan keadaan yang tidak mengenakan, bau busuk, pandangan yang tidak indah, dan sebagainya.
Ataupun mungkin juga di pojokan rumah kita, Bapak dan Ibu, ada tumpukan sampah yang itu mengganggu kehidupan kita harian. Keadaan tersebut tentu saja membawa hati kita, suasana pikiran kita yang terganggu dan membawa keadaan yang tidak membahagiakan kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara, tentang sampah ini sudah sering banyak dibahas pada momen-momen yang memperhatikan keadaan lingkungan kita. Pengertian umum dari sampah adalah sisa material, baik itu padat, cair, gas, yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia, ataupun juga karena proses alam, dan itu merupakan hasil yang sudah tidak digunakan lagi, tidak dipakai, ataupun dibuang. Sampah tersebut umumnya berasal dari rumah tangga, dari industri, dari perdagangan, dari pertanian, dan dari sumber-sumber yang lain. Organisasi bisa juga demikian, yang tidak dikelola dengan benar. Kita juga sering mendengar istilah-istilah berkaitan dengan sampah ini. Bagaimana sampah itu dipisahkan menurut jenisnya, misalkan sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, bahan berbahaya beracun. Ini merupakan pengertian umum yang ada di lingkungan kita. Mungkin selain itu ada golongan-golongan atau jenis-jenis sampah yang lain. Sampah organik ini merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik itu hewan, tanaman, maupun manusia, yang dapat terurai secara alamiah di alam. Biasanya sampah jenis ini kita kenal dengan sampah sisa makanan, potongan buah, sayur, dedaunan, pepohonan, rumput-rumputan, sekam padi, kotoran hewan ternak, juga potongan helai rambut yang terbuang di tanah. Beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan menjadi hal-hal lain seperti kompos, diolah menggunakan lubang biopon, menjadi pakan ternak, dan sebagainya. Sampah organik bisa dibedakan lagi secara lebih mendetail ke dalam dua jenis biasanya, sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik kering punya kandungan air yang lebih sedikit dibanding dengan sampah organik basah. Oleh karena itu, biasanya sampah organik basah akan lebih cepat membusuk dan hancur lebih dulu dibandingkan dengan sampah organik yang kering. Berbeda dari sampah organik, sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan dari hasil olahan bahan sintetik tertentu. Beberapa contoh sampah anorganik yang sering dijumpai sehari-hari misalnya kantong plastik, kaleng, aluminium, botol kaca, karton, tekstil, dan masih banyak lagi. Barang-barang dengan material tersebut tidak dapat membusuk dengan bantuan alam. Untuk itu harus diolah kembali oleh manusia atau mesin agar bisa dimanfaatkan menjadi produk baru. Berikutnya adalah sampah bahan berbahaya beracun atau B3. Selain kedua sampah di atas, sampah B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula.
Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh sampah B3 adalah sampah medis seperti masker, jarum suntik, peralatan medis lainnya, sampah elektronik, kabel, gadget rusak, dan sebagainya, cairan kimia, pelumas, produk kedaluarsa, dan sampah lainnya yang berkarakteristik mudah meledak, terbakar, bersifat korosif, dan mengiritasi. Ibu, Bapak, serta saudara yang terkasih, apa manfaat dan dampak dari sampah? Sampah pada dasarnya bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan. Terlebih jika masih dalam volume yang normal, dibarengi dengan upaya penanganan yang optimal. Beberapa jenis sampah memiliki manfaat bagi manusia apabila bisa diolah kembali secara bijak, tepat, dan benar. Berikut adalah manfaat dan dampak yang dihasilkan dari sampah. Manfaat dari sampah. Pada sampah organik, nutrisi dan zat yang terkandung di dalamnya memiliki keuntungan yang baik dan dapat berfungsi sebagai penyubur tanah dan tanaman apabila dijadikan kompos. Kompos mengandung unsur penting yang dapat membantu struktur dan tekstur tanah menjadi lebih berkualitas. Selain itu, sampah organik juga dapat dijadikan pakan hemat yang sehat untuk hewan ternak seperti ayam dan ikan. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng kemasan, botol kaca, dan beberapa contoh lainnya dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang. Upaya daur ulang ini membantu menghemat pemakaian energi dan sumber daya dan dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi dengan nilai jual untuk disampaikan ke bank sampah atau lapak sampah guna didaur ulang serta dapat diolah menjadi kerajinan unik yang cantik. Sedangkan dampak negatif sampah adalah apabila sampah itu menumpuk, tidak dikelola dengan baik, akan membuat TPA itu dalam kondisi yang over kapasitas. Gas yang ditimbulkan dari sampah organik dapat menjadi penyumbang gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim pada bumi. Sedangkan sampah anorganik yang tidak diolah atau ditangani, sisa penggunaannya hanya akan menjadi sampah abadi di alam karena sifatnya yang sulit terurai. Tidak hanya merusak pemandangan dan lingkungan, sampah tidak terkelola juga dapat sebabkan masalah kesehatan bagi makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, bahkan hewan yang berada di lautan. Pencemaran akibat sampah tanpa disadari dapat sampai ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Kegiatan manusia pun dapat terganggu akibat pencemaran dari sampah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu langkah penanganan sampah yang baik agar keberadaannya tidak menimbulkan kerugian. Lalu apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk menangani sampah ini? Untuk menangani sampah lebih dari sekedar membuang sampah pada tempatnya, biasanya di depan, biasanya di pojokan. Terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu menangani sampah secara bertanggung jawab. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menangani sampah adalah dengan menjalankan tahapan-tahapan berikut
yang tujuannya adalah menangani sampah dengan lebih tepat dan berkelanjutan. Yang pertama adalah pilahlah sampah dari sumbernya. Kita sudah mengetahui bahwa ada banyak sekali jenis sampah yang bisa manusia hasilkan. Jenis sampah yang berbeda tentu membutuhkan tata cara penanganan yang berbeda pula. Memilah sampah merupakan langkah kecil yang bijak yang dapat mempermudah sampah dikelola dan diolah secara tepat oleh fasilitas pengolahan sampah tertentu. Sampah dipilah juga untuk menjadikan yang lebih bernilai. Sampah yang dapat diolah kembali atau didaur ulang adalah material yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya sampah kertas atau kardus yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika didaur ulang, namun rentan rusak karena basah atau terkena material organik tertentu. Untuk menghindari hal itu, kertas perlu ditaruh terpisah, menghindari potensi rusak akibat banyak hal. Begitu juga dengan material plastik, kain, dan lainnya. Yang kedua, gunakan kembali. Jika dilihat secara mendetail, belum tentu semua barang yang kita buang dalam keadaan kondisi yang rusak atau tidak berguna. Bisa jadi barang tersebut masih memiliki manfaat dan bisa digunakan kembali untuk beberapa hal lainnya. Dengan menggunakan kembali barang, maka dapat membantu mengurangi timbunan sampah yang berakhir di TPA, seperti kaleng atau toples yang dapat digunakan menjadi wadah untuk penyimpanan barang di rumah. Yang ketiga adalah kompos, biopori, ekoenzim, dan BSF. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menangani sampah organik. Tidak hanya dengan kompos, sampah organik juga bisa dikelola menggunakan lubang biopori, dijadikan cairan ekoenzim, juga dijadikan pakan hewan ternak, salah satunya adalah black soldier fly. Apabila kita baru pertama kali mengompos, membuat ekoenzim, membuat lubang biopori, ada beberapa hal yang bisa dipelajari sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Yang keempat adalah daur ulang sampah. Daur ulang sampah merupakan kegiatan mengolah kembali sampah atau produksi habis pakai menjadi produk baru yang bermanfaat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memproses kembali barang bekas seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan material lainnya untuk dapat dimanfaatkan menjadi produk baru yang bernilai. Mendaur ulang sampah menjadi langkah berkelanjutan dalam menangani sampah untuk mengurangi volumenya dan memaksimalkan masa pakai materialnya. Yang kelima adalah insinerasi sampah. Insinerasi sampah merupakan teknologi pengolahan sampah yang melibatkan kegiatan pembakaran dengan suhu tinggi. Penanganan sampah dengan cara ini memiliki banyak tahapan, mulai dari pengiriman, penyimpanan, dan sebagainya. Dan ini memerlukan investasi yang cukup besar dan dilakukan oleh lembaga yang lebih mapan. Tantangan pengelolaan sampah. Ibu, bapak, serta saudara yang berbahagia, ada tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Di antaranya tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang kita produksi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Tiga, minimnya anggaran. Yang berikutnya adalah ketergantungan pada metode open dumping yang mencemari lingkungan. Pertumbuhan volume sampah yang tidak sebanding dengan fasilitas pengolahan, khususnya plastik dan sampah rumah tangga, menyebabkan TPA itu menjadi over capacity.
Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di dalam memahami dan juga di dalam melakukan pengelolaan sampah ini. Di tengah persoalan ini, sebagai orang beriman, kita diajak untuk melihat lingkungan, bukan sekedar dari tempat tinggal saja, tetapi juga sebagai insan ciptaan Tuhan yang harus menjaga lingkungan kita. Kembali pada kitab Kejadian yang kita baca tadi, Kejadian 2 ayat 15, bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan mengambil kita, manusia, untuk ditempatkan di dunia ini, guna mengusahakan dan memelihara lingkungan kita sebagaimana dulu manusia pertama ditempatkan di Taman Eden. Lebih khusus di Pengkhotbah 3 menyatakan tentang adanya waktu untuk segala sesuatu. Ayat 6 tertulis bahwa waktu untuk menyimpan. Pada kali yang lain ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk menyingkirkan apa yang tidak lagi kita gunakan. Membuang atau mendaur ulang bisa menjadi hal yang baik. Dari ayat-ayat tersebut ini menekankan kepada kita bahwa kita harus mengusahakan dan memelihara taman, memelihara dunia ini, memelihara lingkungan ini dan juga mengusahakannya. Kita harus menjaga, kita harus mengurusnya dan juga bukan sebagai perusak. Tanggung jawab ini diberikan kepada kita siapapun. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan dasar secara khusus, perintah secara khusus bagaimana merawat lingkungan ini. Bahkan berkaitan dengan barang-barang yang kita pakai, barang-barang yang kita miliki, ini ada waktunya untuk menyimpan, ada waktunya untuk membuang. Tidak selamanya yang kita punya itu harus disimpan. Pada waktu yang sudah tidak dipergunakan lagi, itu perlu dibuang. Cara membuangkannya pun tidak sembarang membuang. Di dalam pengelolaan sampah tadi, kita sudah ada petunjuk bagaimana kita mengelola sampah tersebut. Mulai dari dalam rumah, dibawa keluar rumah, dipisahkan mana yang organik, mana yang non-organik, atau pada organisasi juga ada yang limbah berbahaya. Mengelola sampah dengan baik merupakan salah satu cara sederhana tetapi penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita. Tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah di rumah, dan mengurangi penggunaan plastik merupakan langkah yang nyata untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita melakukan hal-hal kecil secara bersama-sama, dampaknya dapat menjadi sangat besar bagi lingkungan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dari bahasan tadi mengenai pemahaman perihal sampah dan juga apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam mengelola lingkungan ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam menyikapi keberadaan dunia termasuk pengelolaan sampah ini. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa tugas kita itu adalah menjaga lingkungan ini, menjaga dunia ini termasuk mengelola sampah seperti yang termuat di dalam Injil tadi, yaitu di dalam bacaan Kejadian dan juga bacaan Pengkhotbah. Yang kedua, memahami teknik pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, yang itu juga
sudah merupakan kajian dari praktek-praktek sehari-hari. Yang ketiga, lakukan yang menjadi kewajiban kita, baik yang merupakan tanggung jawab pribadi di lingkungan dan juga kebijakan pengelolaan sampah oleh lingkungan ataupun oleh pemerintah. Dengan demikian, lingkungan kita tetap terjaga, dunia ini juga tetap terjaga dengan baik, dan apa yang ditugaskan oleh Tuhan kita laksanakan dengan baik, dan kita juga bisa menikmati kehidupan pada lingkungan di dunia yang penuh dengan sukacita ini. Demikian Bapak, Ibu, serta Saudara, bagaimana kita menyikapi yang ada di lingkungan kita, yang ada di kehidupan kita harian dekat dengan kita, yaitu sampah, sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kepada kita. Kiranya ini menjadi pemahaman yang baik bagi kita, dan kita upayakan untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan Nada Penabur Kasih.